Jadi tadinya tuh treatment yang saya bikin di Beautiful ini tadinya spesial khusus buat pasien Beautiful doang. Cuma saya ngelihat nih kok makin lama kok makin ngaco ya, makin nggak kebendung nih ya. Saya nggak tahu siapa yang salah di luar sana, saya nggak mau pointing nama, tapi yang pasti kalau Anda treatment muka kulitnya sampai merah kayak udah ngerebus, stop, ganti dokternya, pindah kliniknya, itu udah pasti salah ya. Seharusnya kalau Anda sampai treatment sampai mukanya dikeletekin gak karu-karuan, itu harus benar-benar Anda nggak boleh keluar rumah loh ya. Itu benar-benar Anda harus diistirahatin 2-3 minggu ya, di rumah diam, nggak boleh ketemu matahari. Walaupun pakai sunblock tetap jebol kalau udah sampai kayak udah ngerebus begitu, nggak bisa gitu ya. Jadi inti permasalahan semuanya itu adalah di skin barrier. Kalau skin barrier atau kulit Anda udah sangat tipis ya, nggak kuat dari matahari, gempuran lampu panggung yang keras-keras tuh nggak bisa gitu. Jadi bukan panasnya sebenarnya, tapi cahayanya, UV-nya itu loh ya. Nah ini yang harus diberesin, ini yang harus diluruskan dulu. Nah sekarang sebagai pembanding nih, Anda pikir-pikir, dengerin yang saya omongin terus Anda simak, Anda logikin aja, masuk akal nggak? Lihat, Anda hidup udah 30 tahun nih, misalnya buat yang udah berusia 30 tahun ya. Anda hidup 30 tahun, selama ini muka dimacem-macemin, leher jarang dimacem-macemin, mandi pakai sabun doang, kasih moisturizer kalau ingat, sunblock lebih jarang lagi, gitu juga dengan badan. Anda main ke pantai, kena matahari, yang gosong mukanya doang, leher sama tangan gosong sebentar, balik lagi, tone-nya balik lagi ke semula, nggak ada flek, nggak ada segala macam, tapi wajah bisa flek nggak karu-karuan. Kenapa? Jadi yang salah bukan mataharinya, ya, bukan matahari yang membuat muka Anda jadi rusak. Kan karena ada beberapa sejawat yang bilang, ibu sih main matahari. Enggak bu, matahari udah ada jauh sebelum Anda main skincare. Ya, jadi yang salah itu bukan matahari, yang salah itu adalah kulit Anda sudah menjadi sedemikian tipisnya sehingga tidak kuat dengan matahari yang harusnya tidak apa-apa gitu loh. Itu kalimat yang lengkapnya. Makanya di lehernya baik-baik aja, di badannya baik-baik aja. Anda badan mandi cuma mandi pakai sabun, jarang lagi mandinya, ya. Kadang-kadang pakai moisturizer, kalau ingat sunblock lebih jarang lagi, tapi baik-baik aja kulitnya. Kenapa? Karena kuat. Gitu, ya. Nah, sekali lagi. Ingat, bukan tidak boleh. Jadi sekali lagi boleh. Anda boleh laser, Anda boleh peeling, Anda boleh skincare krim malam, boleh. Tapi jangan berlebihan. Gimana sih patokan dasarnya kira-kira yang nggak berlebihan? Misal nih, jadi kalau Anda udah di laser, kalau saya ini yang saya perlakukan ke pasien saya. Kalau pasien saya lihat dia lebih senang treatment model laser atau treatment model peeling. Kalau dia senang model peeling, ya saya kerjain peeling. Ya, kalau treatment dia senang model laser, saya kerjain laser salah satu. Saya nggak akan tumpuk dua-duanya, atau kadang-kadang saya selang-seling aja. Nah, misal bulan ini saya laser, nanti 2 bulan lagi baru saya laser ulang, atau mungkin 2 bulan lagi baru saya ganti dengan peeling. Jadi bukan dalam 1 bulan semua ditumpukin, karena semuanya sama sebenarnya. Peeling, laser, krim malam itu sebenarnya sama, cuma beda cara kerjanya doang. Tujuannya sama, cara kerjanya beda gitu. Paham ya? Oke. Nah, pilih salah satu. Nah, itu kenapa Anda perlu ya datang ketemu dengan tim dokter atau klinik yang menurut saya yang benar-benar menghargai less is more. Treatment seperlunya, bukan apa yang ada dijualin ke Anda demi keuntungan gitu ya. Jangan dong gitu. Kerjain seperlunya. Kalau nggak perlu ya jangan. Misal pasien datang kulit sehat bagus, dok saya mau dong diapain biar lebih bagus. Enggak bu, udah bagus pulang. Kalau saya sih gitu ya. Datang udah bagus kulitnya, ngapain udah pulang aja. Ibu makan yang benar, berarti makanan ibu semalamnya udah benar, hidrasinya udah cukup ya. Nah kalau mau kayak maintain aja basic skincare, cukup sabun, moisturizer, sunblock, minum kolagen, that's it, cukup ya. Nah sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara ngerawat kulit yang relatif sehat. Kulit seperti saya relatif sehat, saya nggak bilang perfect tapi relatif sehat. Apa yang saya kerjakan? 1, skincare saya cuma pakai basic, sabun, moisturizer, sunblock. Saya pakai Gyud ya, saya pakai produk saya sendiri. Coba ada sini ya. Biasa saya suka nyimpen contoh. Sabun, moisturizer, sunblock itu yang saya pakai ya. Sebentar. Nah, saya pakai ini. Sabun, sebentar, biar enak lihatnya ya. Nih
Ya, saya pakai Giut. Ini udah ada rutin buat pagi, udah ada rutin buat malam. Kalian lihat aja di TikToknya ada, di Instagramnya juga ada ya. Cek sabun, moisturizer, sunblock, sampai ke sabun badan ada, sampai ke cuci muka ada, semua ada ya. Ini yang komplitnya, tapi saya aja nggak pakai komplit. Saya yang punya aja nggak pakai semuanya. Ini saya bikin semuanya karena memang perlu. Nggak boleh ya, saya nggak ngerti nih aturannya. Oke. So, sekali lagi itu ya, sabun, moisturizer, sunblock, Anda boleh pakai itu. Nah, kalau sabun buat badan atau buat muka ya, itu ada bedanya sedikit. Moisturizer, sunblock, udah that's it. Kalau Anda main matahari ya per 2 jam sekali ulang aja. Malam cukup pakai sabun sama moisturizer. Itu aja cukup. Kalau ngerasa kayak kulitnya agak kusam nih, ya udah boleh seminggu 2 kali pakai retinolnya. Ya, kalau saya sekali lagi saya pakai produk saya sendiri. Anda silakan pakai produk yang Anda percaya ya. Saya nggak ngujur-ngujurin harus, tapi saya cuma bisa ngomong produk yang saya tahu. Produk lain saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa ngomong ya. Terus malamnya saya minum kolagen sebelum tidur. Setahu saya ini kolagen yang kadarnya, karena yang bikin dokter ya, gizi kliniknya kita, dokter Arti, istri saya, dia researchnya benar. Jadi kandungannya segala macam itu benar-benar kebutuhan yang Anda perlu buat kulit dan rambut. Jadi saya belum nemu kolagen yang lebih bagus daripada Giut ya. Silakan cari Giut. Jadi sabun, moisturizer, sunblock, kolagen Anda bisa pakai Giut. Termasuk retinolnya. Ingat, retinolnya cukup 2 kali seminggu, nggak perlu setiap malam. Ya, terus kalau pakai retinol pagi-pagi bangun cuci dulu mukanya, jangan langsung keluar. Cuci mukanya dulu, udah bersih baru ketemu matahari. Kalau nggak nanti gosong mukanya. Oke, so kira-kira demikian. Itu perawatan dasarnya. Nah, pertanyaannya sekarang, buat anda yang sudah terlanjur ada flek melasma atau kulitnya menipis, ya, apa yang harus dikerjain? Nah, paham dulu. Kapan sih dok dibilang kulit saya tipis? 1, udah mulai mengkilap tuh, kelihatan warnanya beda, lebih merah, lebih gampang rash gitu, ya. Terus gampang sensitif, gampang nyelekit. Pakai produk apa aja kok kayak susah banget ketemu yang pas, karena memang sebegitu sensitifnya kulitnya. Pakai vitamin C aja nyelekit, ya, apalagi dikasih retinol. Terus yang kedua, ya itu setiap dipakai jadi kering, kulitnya makin kering, ya, makin kering. Nah itu contoh-contoh dari, apalagi kalau udah mulai timbul melasma sampai okronosis segala macam, itu udah lebih berat lagi. So hati-hati. Nah, pada case seperti ini sebenarnya saya perlu melihat sih fleknya itu udah berat atau belum. Kalau fleknya masih ringan, tipis, coklat-coklat tipis ya, yang Anda bisa kerjakan tahu nggak apa? Basic skincare yang tadi saya jelasin, minum kolagen setiap malam, terus tambahin treatment. Treatmentnya itu kalau bisa di Beautiful, yang tadi semua cabang udah ada. Di Beautiful Anda coba treatment T-plasma aja selama 4 bulan. Itu aja per 2 minggu sekali, cukup. Itu aja udah bikin muka akan keren. Nah, kalau mau lebih kinclong lagi, tambah nanti T-Rejuve dan lain-lain. Nanti tim saya udah tahu, datang aja ke sana. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke? Kolagennya Giut, G-E-U-T. Tulisannya G-E-U-T. Di Surabaya udah ada, di Landmark ya. Di Makassar udah ada, Bandung udah ada. Alamatnya browsing lah ya. Alamatnya browsing, jangan manja kali. Dan semua bisa online. Giut itu Anda bisa beli online. Kita ada TikTok shopnya. Anda bisa beli juga di Shopee, Tokopedia, atau langsung ke websitenya giut.id, GEUT.id gitu ya. Ke situ juga boleh. Oke, bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Ya. Oke. Jadi sekarang, sering kan orang bertanya gini kan, dok saya udah terlanjur nih, muka saya udah misalnya pakai etiket biru kayak atau misalnya produk yang tertentu yang lain, tapi muka saya rusak nih begini, gimana dong? Kalau stop takut makin kusam. Salah, stop sesegera mungkin, ya. Anda terusnya makin hancur gitu. Jangan stop sesegera mungkin. Nggak ada tuh harus diistirahatin dulu, nggak ada. Kalau peralihan dari yang treatment aneh-aneh ke basic skincare nggak perlu waktu, langsung stop, istirahatin. Nah, kalau skin barrier udah rusak menengah ke parah, mau nggak mau Anda nggak bisa ngandalin skincare doang. Jadi emang harus mampir ke klinik Beautiful sih, ya. Nah, cari klinik Beautiful yang terdekat. T-plasma aja tuh rata-rata biayanya sekitar 2,5 juta per kali treatment. Nah, saya lagi ngomong ke admin untuk kita mau bikin program diskon 30% khusus buat pelajar. Jadi buat Anda mahasiswa, bawa kartu mahasiswa. Yang udah lulus jangan ya. Ini biar bisa saling nutup gitu, biar bisa saling cross subsidi silang ya. Kita bantu gitu. Ya, saya kasihan juga sih kalau terlalu mahal.
Oke, tapi sebenarnya ya Anda nggak perlu keluarin laser buat jutaan gitu ya. 2,5 juta per 2 minggu sekali buat yang flek yang udah parah cukup. 4-6 bulan Anda lihat perubahannya akan jauh gitu. Oke, sekarang bopeng. Bopeng itu sebenarnya another level dari flek melasma. Bopeng itu kan terjadi karena bekas jerawat lama atau bekas ada luka lama terus sembuh dengan hipotrofik, dia masuk ke dalam gitu, jadi bolong-bolong ya kan. Oke, bad newsnya, kabar buruknya, tidak ada treatment atau skincare yang bisa menghilangkan bopeng rata mulus kayak nggak pernah ada kejadian apa-apa. Nggak ada, lupain. Kalau ada yang berani nawarin untuk Anda, ingat muka saya, itu pasti bohong. 1000%. Ya, kalau bisa saya bayarin, nggak bisa. Ya, tidak ada treatment atau skincare yang bisa ngilangin bopeng dengan cara apapun, laser kayak, peeling kayak, musub sisi kayak, ya, yang Anda lihat di Instagram orang-orang posting itu yang dilihat pas lagi bengkaknya pas lagi bengkak kelihatan bagus, ya, tunggu sebulan balik lagi semula, nggak bisa. Kenapa? Karena bopeng itu perlukaannya udah melukai hampir dari setengah dermis, jadi terlalu dalam lukanya, makanya nggak bisa diatasin dengan cara treatment begituan doang. Kecuali bopeng ringan ya. Kalau bopengnya masih ringan banget, cuma dikit, itu masih mungkin. Tapi kalau yang deep, yang dalam nggak bisa. Nah itu yang untuk tahu ringan beratnya ya harus ketemu gitu. Anda agak sulit mendiagnosa diri sendiri. Oke, terus apa dong yang bisa dikerjain? Nah, mau nggak mau cara operasi, cuma jadi mahal. Saya lumayan sering mengerjakan kasus pasien dengan bopeng, ya. Akhirnya kita facelift, kita buka dari sini, ya. Terus kita buka kulitnya, dalamnya kita angkat, ya. Jaringan deep plane-nya kita angkat, kulitnya kita kencengin. Jadi pada saat kulit itu lebih stretch, lebih ketarik begini, dia akan terlihat lebih baik. Ya, sekali lagi tidak hilang mulus nggak, tapi jauh lebih baik. Nah, terus baru kita tambahin nanofat. Baru kita tambahin nanofat transfer, baru bagus. Baru kulitnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu sejauh ini yang udah saya coba, itu yang terbaik, yang hasilnya saya agak puas. Ya, tapi kalau benar-benar kayak ngandelin skincare doang, di peeling mau pakai Dracula metode lah apapun, enggak. Justru saya hati-hati, ini pesan saya. Anda hati-hati yang punya bopeng. Anda ditawarkan laser, dihajar nggak karu-karuan, peeling dihajar nggak karu-karuan, krim malam lagi dikasih, udah gitu kadang-kadang pakai derma roller segala macam, dibikin perlukaan, subsisi segala macam. Ingat yang terjadi, ya, coba cek, nggak percaya, bopengnya kagak hilang, fleknya nambah. Kenapa? Karena makin tipis kulitnya, jadi makin ngeri kelihatannya. Udah bolong-bolongnya bikin serem, ya, plus hitam. Tuh, coba komentar yang udah ngalamin, setuju nggak dengan komentar saya? Ya. Terus ingat ya, kalau setiap Anda pindah-pindah klinik, Anda ganti-ganti dokter, yang ditawarin bentuknya masih sama, namanya beda, jangan mau. Ya, Anda di klinik, oh ini laser kita beda, enggak, laser itu aja. Nggak ada laser kita beda, emang dia bikin, dia juga beli. Ya, peeling laser itu vendornya itu aja. Tinggal cara dia ngerjain bener atau enggak. Bener aja nggak bisa, apalagi nggak bener. Udah, itu ingat tuh, ya, nggak bisa. Oke. Nah, itu untuk urusan flek melasma saya rasa udah jelas. So, rekomendasi saya, Anda boleh lihat di postingan saya, di feed saya di TikTok saya ada, ya, apa yang Anda harus kerjakan. Anda bisa dapatin Gyud di mana, ya, Gyud, atau ada di shop TikTok shop juga ada. So, silahkan ke sana, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, setiap case, apalagi case yang berat, sebaiknya Anda ketemu untuk kita periksa langsung, karena